Salat tarawih kadang-kadang disebut taraweh, taraweh, atau tarwih adalah salat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari taswihatu yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan salat sunnah ini adalah selepas salat Isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Rasulullah Muhammad hanya pernah melakukannya secara berjemaah dalam 3 kali kesempatan. Hadis menyebutkan bahwa Rasulullah kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut salat tarawih akan menjadi diwajibkan kepada umat muslim. Terdapat beberapa praktik tentang jumlah rakaat dan jumlah salam pada salat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad, salat tarawih hanya dilakukan 3 atau 4 kali saja, tanpa ada satupun keterangan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Salat tarawih berjamaah lalu dihentikan karena ada kekhawatiran bahwa hal ini akan diwajibkan. Baru pada zaman Khalifah Umar bin Khattab salat tarawih dihidupkan kembali dengan berjamaah, dengan jumlah 20 rakaat dilanjutkan dengan 3 rakaat salat witir. Sejak saat itu, umat Islam di seluruh dunia menjalankan salat tarawih pada tiap malam-malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. 4 mazhab Sunni mempraktikkan jumlah rakaat yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi, 8 rakaat, Maliki, sebagian 8 atau 20 rakaat, Syafi'i, 20 rakaat, serta Hambali, sebagian 8 atau 20 rakaat. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dari Bani Umayyah di Damaskus menjalankan salat tarawih dengan 36 rakaat, sementara Ibnu Taimiyah menjalankan 40 rakaat. Penetapan salat tarawih hanya 8 rakaat merupakan pendapat ulama kontemporer, seperti Ash-Sanani, W. 1182 H. Al-Mubarakfuri, W. 1353 H. dan Al-Albani. Ash-Sanani penulis Subulus Salam sebenarnya tidak sampai mengatakan salat tarawih hanya 8 rakaat, sedangkan Al-Mubarakfuri memang lebih mengunggulkan salat tarawih 8 rakaat, tanpa menyalahkan pendapat yang 20 rakaat. Perbedaan pendapat menyikapi boleh tidaknya jumlah rakaat yang mencapai bilangan 20 itu adalah tema klasik yang bahkan bertahan hingga saat ini, seperti yang dilakukan sebagian besar pengikut Nahdlatul Ulama, sedangkan mengenai jumlah salam praktik umum adalah salam tiap 2 rakaat namun ada juga yang salam tiap 4 rakaat. Sehingga bila akan menunaikan tarawih dalam 8 rakaat maka formasinya adalah salam tiap 2 rakaat dikerjakan 4 kali, atau salam tiap 4 rakaat dikerjakan 2 kali dan ditutup dengan witir 3 rakaat sebagaimana yang dilakukan sebagian besar pengikut Muhammadiyah. Tatawu di bulan Ramadan dan tidak pula di lainnya lebih dari 11 rakaat. 1. Yaitu ia salat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian ia salat 4 rakaat. 2. Jangan engkau tanya panjang dan bagusnya kemudian ia salat 3 rakaat. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan dari salat tarawih yang paling dasar adalah adanya ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa seorang muslim di masa lalu. Melaksanakan salat tarawih secara berjamaah juga dihitung sama dengan mengerjakan salat tahajud semalam penuh. Dari keutamaan ini, salat tarawih menjadi salah satu salat witir merupakan salah satu salat sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi setiap bulan Ramadan, salat ini selalu dilakukan setelah salat tarawih, walaupun sebenarnya bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Terkait anjuran 3 rakaat pada salat witir, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Takrirat As-Sadidah menjelaskan bahwa jumlah rakaat paling sedikit dalam salat witir adalah 1 rakaat. Hanya saja, makruh hukumnya jika hal ini dilakukan secara terus-menerus tanpa disertai dengan adanya uzur. Melakukan salat witir dengan jumlah 3 rakaat lebih baik dari 1 rakaat, sedangkan paling sempurna adalah dilakukan sampai 11 rakaat. Demikian ditulis Habib Zain Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Takriratus Sadidah. Anjuran bacaan surat salat witir. Adapun bacaan-bacaan surat ketika melakukan salat witir adalah sebagai berikut. Jika salatnya 1 rakaat maka bacaan surat yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas setelah membaca surat Al-Fatihah. Jika salatnya 3 rakaat maka bacaan surat yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Alaq pada rakaat pertama,
membaca surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas pada rakaat yang ketiga. Tata cara salat witir. Niat salat witir sebagaimana dalam tautan berikut. 1. Mengucap takbir ketika takbiratul ihram. 2. Membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut surat Al-A'la. 3. Ruku. 4. I'tidal. 5. Sujud pertama. 6. Duduk di antara dua sujud. 7. Sujud kedua. 8. Berdiri dan masuk rakaat kedua. 9. Membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut surat Al-Kafirun. 10. Ruku. 11. I'tidal sujud pertama. 12. Duduk di antara dua sujud. 13. Sujud kedua. 14. Berdiri dan masuk rakaat ketiga. 15. Membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut 16. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. 17. Ruku. 18. I'tidal. 19. Sujud pertama. 20. Duduk di antara dua sujud. 21. Sujud kedua. 22. Duduk tasyahud akhir. 23. Salam. Setelah salam terakhir ini dilanjutkan dengan membaca doa. Doa setelah salat witir. Setelah melakukan salat witir dianjurkan untuk membaca zikir berikut. Subhanal Malikil Kudus. Artinya, Maha Suci Allah Zat yang Maha Merajai dan yang Maha Esa. Bacaan zikir di atas dibaca sebanyak 3x, dan pada bacaannya yang ketiga dianjurkan untuk lebih mengeraskan suaranya melebihi bacaan pertama dan kedua. Setelah itu, dilanjut dengan membaca doa berikut. Subhana Malikil Kudus, Robul Malaikati Waruh, Jalalta Samawati wal Ardi bil Atmati wal Jabaruti, Wata Azasta bil Kudroti, Wakohartal Ibada bil Mauti, Allahumma ini ausu biridoka, min suktika, bimuafatika, min ukubatika, wa audubika minka lausi, sanaan alaika, anta kama usnaita apa nafsika, ausu billahi minasyaitonir rojim, bismillahirrohmanirrohim, watzanuni it sahabat mugodiban fadona alantuk diro alaihi ganda di dulu mati, alaha ila anta, subhanaka ini kuntu minadolimin. Artinya, Maha Suci Allah penguasa yang kudus, Tuhan para malaikat dan Jibril. Engkau penuhi langit dan bumi dengan kemuliaan dan keperkasaanmu. Engkau memiliki keperkasaan dengan kekuasaanmu, dan engkau tundukkan hamba-Mu dengan kematian. Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari-Mu. Aku tidak bisa menyebut semua pujian untuk-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk dari tiupan dan bisikannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah membaca doa di atas, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan berikut, dan paling baik dibaca sampai 40x bacaan. Ya Hayyu Ya Qayyumu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadolimin. Artinya, wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah itu, kemudian diakhiri dengan membaca ayat berikut. Fastajabna lahu, wa najainahu minal goma wa kadalika nunjil mukminin. Artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.